กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pakkinnaka Wagga, kelompok bait tentang bunga rampai. Bait 296 sampai bait 301. Bait 296. Suppa buddhang pabujjanti sada gotama sawaka yesang diwacarat doca Nijjang Buddha Gata Sati. Bait 297. Suppa Buddhang pabujjanti sada gotama sawaka yesang diwacarat doca nijjang dhammagata sati. Bait 298. Suppa buddhang pabujjanti sada gotama sawaka yesang diwacarat doca nijjang sangha gata sati. Bait 299. Suppa buddhang pabujjanti sada gotama sawaka yesang
diwacaratto ca niccang kaya gata sati. Bait 300. Suppa buddhang pabujjanti sada gotama sawaka ye sang diwacaratto ca ahingsaya rato mano. Bait 301. Suppa buddhang pabujjanti sada gotama sawaka ye sang diwacaratto ca bhavanaya rato mano. Bait 296. Artinya, para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sang Buddha dengan penuh kesadaran. Bait 297. Artinya, para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Dhamma dengan penuh kesadaran. Bait 298. Artinya, para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sangha dengan penuh kesadaran. Bait 299. Artinya, para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar. Sepanjang siang dan malam, mereka selalu merenungkan sifat-sifat badan jasmani dengan penuh kesadaran. Bait 300. Artinya, para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar. Sepanjang siang dan malam mereka bergembira dalam keadaan bebas dari kekejaman. Bait 301. Artinya, para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka bergembira dalam ketentraman samadhi. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 296 sampai bait 301 Pakinaka Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah anak laki-laki penebang kayu. Suatu ketika di Rajagaha,
seorang penebang kayu pergi ke dalam hutan dengan anak laki-lakinya untuk mencari kayu. Waktu kembali ke rumah pada sore hari, mereka berhenti dekat suatu pemakaman untuk makan. Mereka juga melepaskan kuk dari 2 lembu jantannya, sehingga lembu-lembu bisa merumput di sekitar tempat itu. Tetapi kedua lembu jantan pergi tanpa mereka sadari. Segera setelah mereka sadar bahwa 2 ekor lembunya telah hilang, penebang kayu pergi mencarinya, meninggalkan anaknya dengan kereta berisi kayu bakar. Sang ayah memasuki kota mencari lembunya. Ketika ia kembali pada anaknya, ternyata ia sudah terlambat. Gerbang kota sudah ditutup. Karena itu anak laki-lakinya terpaksa tidur sendiri di bawah kereta. Anak laki-laki penebang kayu itu, meskipun usianya muda, selalu penuh perhatian dan mempunyai kebiasaan merenungkan sifat-sifat mulia Sang Buddha. Malam itu, 2 raksasa datang untuk menakut-nakuti dan ingin membuatnya celaka. Ketika salah satu raksasa menarik kaki anak laki-laki itu, ia berteriak, "Saya menghormat kepada Sang Buddha. Namo Buddhasa." Mendengar kata-kata dari anak itu, raksasa-raksasa menjadi ketakutan dan juga merasa harus melindungi anak itu. Sehingga salah satu dari kedua raksasa itu tetap berada di dekat anak itu, menjaganya dari semua bahaya. Raksasa lainnya pergi ke istana raja dan membawa nampan berisi makanan Raja Bimbisara. Kedua raksasa memberi makan kepada anak itu bagaikan anaknya sendiri. Di istana raja, raksasa meninggalkan pesan tertulis perihal nampan makanan istana, dan pesan ini hanya terbaca oleh sang raja. Pada pagi hari, pengawal raja menemukan bahwa nampan makanan istana telah hilang. Mereka sangat putus asa dan ketakutan. Raja menemukan pesan yang ditinggalkan oleh raksasa dan menunjukkan pegawainya tempat di mana ia harus mencari. Pegawai raja menemukan nampan makanan istana di antara kayu bakar di dalam kereta. Mereka juga menemukan anak laki-laki yang masih tidur di bawah kereta. Ketika ditanya, anak itu menjawab bahwa ayahnya datang kepadanya untuk memberi makan pada malam hari dan ia tidur pulas tanpa takut setelah memakan makanannya. Anak itu hanya mengetahui sampai di situ, tidak lebih. Raja menghadapkan kedua orang tuanya bersama dengan anak itu kepada Sang Buddha. Raja waktu itu telah mendengar bahwa anak tersebut selalu penuh perhatian merenungkan sifat-sifat mulia Sang Buddha, dan juga ia telah meneriakkan Namo Buddhasa ketika raksasa menarik kakinya di malam hari. Raja bertanya kepada Sang Buddha, apakah penuh perhatian terhadap sifat-sifat mulia Sang Buddha adalah satu-satunya dhamma yang dapat memberi perlindungan kepada seseorang terhadap kemalangan dan mara bahaya? Ataukah penuh perhatian terhadap sifat-sifat mulia dhamma sama manfaat dan kuatnya? Sang Buddha menanggapi, "Oh Raja siswaku, terdapat 6 hal. Apabila penuh perhatian terhadapnya, akan merupakan perlindungan yang baik mengatasi kemalangan dan mara bahaya." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 296, 297, 298, 299, 300, dan 301 berikut. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar. Sepanjang siang dan malam, mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sang Buddha dengan penuh kesadaran. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar.
Sepanjang siang dan malam mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Dhamma dengan penuh kesadaran. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar. Sepanjang siang dan malam mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sangha dengan penuh kesadaran. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar. Sepanjang siang dan malam mereka selalu merenungkan sifat-sifat badan jasmani dengan penuh kesadaran. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar. Sepanjang siang dan malam mereka bergembira dalam keadaan bebas dari kekejaman. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar. Sepanjang siang dan malam mereka bergembira dalam ketentraman samadhi. Pada saat khotbah Dhamma berakhir, anak itu beserta kedua orang tuanya mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Kemudian mereka bergabung dalam pasamuan biku, sangga, dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang